Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Puan Faranata Syarmawan dengan nomor induk mahasiswa 1902156276, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdian Syah MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang geopolitik Indonesia. Pengertian geopolitik. Geopolitik pertama kali dicetuskan oleh Friedrich Ratzel pada tahun 1844 sampai 1904 yang berarti ilmu bumi politik atau political geography. Lalu, pengertian geopolitik dikembangkan oleh Rudolf Jahlen pada tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1946 menjadi geographical politik. Selanjutnya adalah perbedaan dari political geography dan geographical politik. Pada political geography, yaitu mempelajari fenomena geografi dari aspek politik. Sedangkan dalam geographical politik, mempelajari fenomena politik dari aspek geografi yang dapat diartikan juga sebagai ilmu bumi politik terapan atau applied political geography. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi, sedangkan Nusantara adalah menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Dapat dikatakan, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang berarti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Faktor-faktor geopolitik Indonesia. Yang pertama adalah falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, dan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua adalah aspek kewilayahan Nusantara yang dimana kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Yang ketiga adalah aspek sosial budaya, di mana dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Dan yang terakhir adalah aspek kesejarahan, di mana dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Lalu, kedudukan geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia diciptakan oleh bangsa Indonesia dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya, wawasan Nusantara dapat dilihat dari paradigma nasional dari tingkat kedudukannya sebagai berikut. Yang pertama adalah Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang terakhir adalah RPJM sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Asas geopolitik Indonesia, yaitu ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia dari suku atau golongan terhadap kesepakatan bersama yang terdiri dari kepentingan bersama, keadilan, kejujuran, solidaritas, koordinasi atau kerjasama, dan yang terakhir adalah kesetiaan terhadap ikrar bersama. Fungsi geopolitik Indonesia yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Asas-asas dasar geopolitik Indonesia. Yang pertama adalah wadah yang terdiri dari wujud wilayah, yaitu batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Yang kedua adalah tata inti organisasi, di mana sistem pemerintahan menganut sistem pemerintahan presidensial. Dan yang ketiga adalah tata kelengkapan organisasi, di mana wujud tata kelengkapan organisasi tersebut adalah kesadaran politik dan kesadaran negara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers, seluruh aparatur negara. Dan yang kedua adalah isi. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi yang pertama, cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945, dan yang terakhir adalah tata laku yang terdiri dari tata laku batiniah yang tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidup, pengaruh keyakinan pada suatu agama atau kepercayaan, termasuk tuntutan bagi budi pekerti. Dan yang terakhir adalah tata laku lahiriah yang dituangkan ke dalam suatu pola tata pelaksana yang dapat dirinci menjadi tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengawasan. Arah dan sasaran geopolitik Indonesia. Yang pertama adalah arah pandang ke dalam, di mana bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun bangsa aspek sosial. Dan yang terakhir adalah arah pandang keluar, yang bertujuan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, maupun kehidupan dalam negeri, serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang terakhir adalah implementasi geopolitik Indonesia. Yang pertama adalah implementasi dalam kehidupan politik, di mana menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Yang kedua adalah implementasi dalam kehidupan ekonomi, di mana menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga adalah implementasi dalam kehidupan sosial budaya yang menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Dan yang terakhir adalah implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, di mana menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara terhadap setiap warga negara Indonesia. Berikut adalah sumber blog yang saya gunakan sebagai referensi pada pembahasan kali ini. Sekian pembahasan geopolitik Indonesia dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.